Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi kimia. Saya Rifda Khairunisa, NPM 2019 13500 469. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinia Masya, PM 2019 13500 493. Nama saya Anggun Oktaviani Putri, NPM 2019 13500 515. Dalam materi kali ini, kita kelompok 6 akan membahas tentang penyetaraan reaksi kimia. Pertama, pengertian reaksi kimia. Di pengertian reaksi kimia ini, kita akan membahas tentang yang dimaksud dengan reaksi kimia dan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu sendiri. Yang kedua, ada teknik-teknik terkait persamaan reaksi kimia. Teknik-teknik ini kita bisa berupa aturan penulisan reaksinya, bagaimana penulisan rumus yang benar, koefisien reaksinya, wujud zatnya, solid, gas, dan segala macamnya. Yang ketiga, ada metode penyetaran reaksi. Metode penyetaran reaksi ini adalah cara-cara menghitung jumlah atom agar setara di antara keduanya. Kita akan membahas dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Dan contoh-contoh soalnya. Yang keempat, ada jenis-jenis reaksi kimia. Ada banyak sekali, tapi kita akan membahasnya beberapa saja. Yang kelima, contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi kimia. Sebelum kita mempelajari persamaan-persamaan reaksi kimia, kita harus mengetahui dulu konsep mengenai reaksi kimia itu sendiri. Pertama, kita mempelajari pengertian dari reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses perubahan materi atau zat yang bersifat kekal, terbentuknya zat baru dari zat reaktan, zat reaksinya, menjadi zat produk, zat hasil reaksi atau reaktannya. Kemudian, reaksi kimia ini memiliki ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Reaksi kimia di dunia nyata sangat mudah ditemui. Misalnya, kita membakar kertas, kertas yang awalnya masih berupa lembaran putih, setelah dibakar menggunakan api, maka kertas berwarna gosong. Hal itulah yang menunjukkan bahwasannya adanya reaksi kimia secara nyata. Pertama, adanya perubahan warna. Molekul atau senyawa kimia mempunyai kemampuan untuk menyerap warna dan memancarkan warna tergantung dengan zat-zatnya. Kemampuan ini bisa juga dipengaruhi suatu kejadian. Contohnya, reaktan besi yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka dan dalam keadaan basah akan berkarat, yang berwarna kuning kecoklatan. Kedua, adanya perubahan temperatur. Molekul atau senyawa kimia mempunyai energi dalam yang berupa ikatan kimia. Ikatan ini memerlukan energi atau dapat melepaskan energi. Ketika banyaknya ikatan yang terbentuk, maka energi akan dilepaskan sebagai kenaikan suhu. Contohnya, pembakaran gas LPG pada kompor. Ya, munculnya gelembung gas. Gas pada reaksi kimia bisa saja muncul dikarenakan pemanasan. Contohnya, molekul atau senyawa soda kue pada adonan ketika mengalami pemanasan akan melepaskan gas sehingga kue mengembang. Yang keempat, terbentuknya endapan. Endapan adalah zat sisa reaksi kimia antara dua larutan yang menjadi padat. Zat ini bisa terjadi karena larutan terlalu jenuh. Contohnya, larutan perak nitrat AgNO3 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung kalium klorida, maka akan terbentuk endapan putih perak klorida AgCl. Yang kelima, adanya perubahan volume. Jika produk hasil dari reaksi kimia terbentuk, artinya jumlah volume reaktannya berkurang. Contohnya,
Volume air danau berkurang selama musim panas. Dalam reaksi kimia, kita mengenal yang namanya reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan adalah reaksi bolak-balik atau reversible yang menunjukkan reaktan bereaksi membentuk produk, dan produk dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Menyetarakan persamaan reaksi. Tulis dulu semua zat di sisi kiri dan sisi kanan hasil reaksi dengan benar. Kemudian setarakan koefisien reaksinya hingga setara. Kemudian ketiga, setarakan unsurnya di setiap sisi. Yang keempat, periksa kembali apakah sudah setara antara keduanya. Aturan penulisan persamaan reaksi. Penulisan rumus kimia zat reaksi maupun zat hasil reaksi harus benar dan sesuai dengan aturan penulisannya. Persamaan reaksi menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dengan jumlah zat-zat hasil reaksi. Untuk menyatakannya, digunakan rumus kimia zat-zat, koefisien reaksi, dan wujud. Contohnya, 2Na ditambah Cl2 bereaksi membentuk 2NaCl. 2Na. 2-nya adalah koefisien, yang artinya jumlah molekul atau atom terlibat dalam reaksinya. Cl2. 2 yang di bawah itu adalah indeks. Indeks itu adalah jumlah atom dalam satu molekul. Solid sama gas itu adalah wujud zatnya. A. Rumus kimia zat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimianya. Rumus pereaksi diletakkan di ruas kiri dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang menyatakan arah reaksi. B. Koefisien reaksi. Koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan produk reaksi. Koefisien reaksi diberikan agar bersama reaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa dari Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. C. Wujud zat. Meskipun bukan keharusan, terkadang kita perlu mencantumkan wujud zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Wujud zat ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung sebagai subskrip di belakang rumus kimia zat yang bersangkutan. Wujud zat terdiri dari padat atau solid lambangnya S, cair atau liquid lambangnya L, gas lambangnya G, larut dalam air atau aqueous lambangnya Aq. Contoh soal. Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Caranya, 1. Lihat jumlah atom di sebelah kiri dan kanan tanda panah. 2. Atom Fe di sebelah kiri adalah 1, sedangkan di sebelah kanan ada 2. Maka kita kalikan 2 di sebelah kiri. Maka 2 Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. 3. Atom O di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 3. Untuk itu, kita bisa mengalikannya dengan 4. Agar mudah kita hindari angka pecahan, maka 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. 4, maka semuanya sudah setara. Metode penyataraan reaksi. Yang pertama, ada metode langsung. Metode langsung ini adalah metode yang paling sederhana. Kita dapat menyatarakan koefisien-koefisien di kiri dan kanan itu dengan cara menebak-nebak sampai kedua sisi tanda panah itu sama setara jumlah atomnya. Contoh soalnya, H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Caranya, lihat jumlah atom sebelah kiri dan kanan tanda panah. Atom H di sebelah kiri dan kanan tanda panah sudah sama, yaitu sama-sama memiliki 2 atom. O di kiri ada 2, sedangkan di kanan ada 1. Untuk O di sebelah kiri dan kanan harus dibuat sama dengan mengalihkan setengah O di kiri. Seperti ini. Sekarang atom O di kiri dan kanan sudah sama. Agar koefisien tidak dalam bentuk pecahan, semua ruas kita kalikan dengan 2. Jadinya H2 ditambah setengah O2 akan menghasilkan H2O dikali 2. Maka hasilnya adalah 2H2
bereaksi dengan O2 menghasilkan 2H2O. Atom di sebelah kiri dan kanan sudah sama. Nah, ini adalah setara di antara kanan dan kiri tanda panah. Contoh soal yang kedua. Utarakan reaksi pembakaran gas etana C2H4 oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dan air. C2H4 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 yang bereaksi dengan H2O. Caranya, atom C di ruas kiri ada 2, di kanan ada 1. Maka yang kanan dikali 2 supaya menjadi 2. Seperti ini. Nah, jadinya C2H4 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2 CO2 bereaksi dengan H2O. Atom H di kiri ada 4, kanan ada 2. Maka yang kanan dikali 2 supaya menjadi 4. Seperti ini. C2H4 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2 CO2 bereaksi dengan 2 H2O. Sekarang atom O di ruas kiri ada 2, kanan ada 6. Yang di kiri kita kali 3 supaya menjadi 6. Dengan demikian, ternyata jumlah atom di ruas kiri dan kanan semua sudah sama. Reaksi semuanya sudah setara. Yang kedua, ada yang namanya metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini yang digunakan untuk menyetarakan reaksi-reaksi yang cukup sulit. Kita dapat memakai metode abjad atau metode huruf namanya. Contohnya nih, contoh soal pertama. PbNO3 2 kali menghasilkan PbO yang bereaksi dengan NO2 dan bereaksi dengan O2. Masing-masing koefisien kita misalkan dengan huruf. Misalkan yang di sisi kiri kita kasih A, di sisi kanan kita kasih B, C, dan D. Ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan juga atomnya. Jumlah atom Pb A dengan B, dia sama-sama memiliki satu atom. Maka dengan di situ kita bisa tahu A itu sama dengan 1, B sama dengan 1. N itu di kiri ada 2. Kita kalikan dengan koefisiennya 2A. Di kanan ada 1. Kalikan dia dengan C. A-nya kan sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam kurung. Berarti 2 kali 1 sama dengan C. Jadi C-nya adalah 2. Kemudian O. O di sebelah kiri ada 6A. 6 dari mana? 6 itu dari 3 dikalikan 2. A-nya koefisien, maka kita kalikan 6 dikali koefisiennya A. Sama dengan di kirinya kita kalikan dengan yang di kiri. Sama dengankan dengan yang di kiri. Yang di kiri ada B, ada 2C, dan ada 2D. A-nya ada diketahui 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan D-nya adalah 1, ditambah 2, C-nya adalah 2, dikalikan 2, ditambah 2D. Berarti 6 sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5, 5 ditambah 2D. Sama dengan pindahkan ruasnya 5-nya ke ruas kiri. 6 kurang 5 sama dengan 2D. Berarti 2D sama dengan 1. Berarti D-nya adalah 1/2. Dapat semuanya, koefisien-koefisiennya. A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan setengah. Untuk setara, kalikan semua dengan 2. Jadi, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, C-nya 4, D-nya dan D-nya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 2 PbNO3 2 kali menghasilkan 2 PbO yang bereaksi dengan 4 NO2 dengan O2. Sudah setara di antara keduanya. Contoh soal kedua. Al2
SO4 3 kali bereaksi dengan CaCl2 menghasilkan AlCl3 yang bereaksi dengan CaSO4. Masing-masing koefisien kita misalkan dengan huruf, seperti contoh soal pertama tadi. Kita misalkan A tambah B menghasilkan C tambah D. Jumlah atom Al itu sama dengan 2A di sisi kirinya. Di sisi kanannya C karena dia cuma memiliki satu atom di sebelah kanan. Jumlah atom S di sebelah kiri ada 3, kita kalikan koefisiennya A. Sedangkan di kanan ada 1, kita kalikan dengan D. Jumlah atom O di sebelah kiri itu ada 12. 12 datang dari 4 dikalikan 3. Dikalikan A sama dengan 4D. Jumlah atom Ca di sebelah kiri itu ada 1, maka kita tulis B. Di sisi kanan ada 1 juga, maka kita tulis koefisiennya D. Jumlah atom Cl di sebelah kiri ada 2, dan dikalikan dengan koefisiennya B. Di sebelah kanan ada 3, kita kalikan dengan C. Al, berarti kita hitung lagi jumlah berapa koefisien dari masing-masing unsurnya. Al sama dengan 2A sama dengan C. A-nya kita ketahui dia 1. 1 kita tahu dari mana? Nih, misalkan salah satu koefisien huruf dengan angka 1, dimisalkan merupakan senyawa yang paling kompleks. Jika dengan angka 1, reaksi tidak dapat disetarakan, maka kita gunakan angka selanjutnya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada reaksi di atas itu, senyawa yang paling kompleks itu AlSO4 3 kali. Jadi, kita bisa memisalkan salah satu koefisien dengan angka-angka. Tapi itu cukup bisa dipakai pada senyawa yang kompleks saja. Diketahui A-nya 1 sama dengan C, berarti C-nya adalah 2. S sama dengan 3A sama dengan D. A-nya sudah diketahui 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. D-nya adalah 3. Kemudian Ca sama dengan B sama dengan D. D-nya adalah 3. D-nya sama dengan 3. Jadi diketahui setiap unsurnya, koefisiennya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama 2, dan D-nya sama dengan 3. Untuk itu kita ketahui bahwasannya kedua sisi, kiri dan kanan tanda panah sudah setara. Jumlah atom di ruas kiri dan kanan semua sudah setara. Dengan demikian persamaan reaksi sudah sama. Contoh soal yang ketiga. HNO3 bereaksi dengan H2S menghasilkan NO yang bereaksi dengan S dan H2O. Caranya, cara yang termudah untuk menentukan koefisien reaksinya adalah dengan memisalkan koefisiennya masing-masing A, B, C, D, dan E. Sehingga koefisiennya ada A, B, C, D, dan E. Pertama kita lihat atom N sebelum reaksi adalah A karena dia 1. Dan sesudah reaksi dia juga 1. Selanjutnya ada atom O, dia sebelum reaksi ada 3 dikalikan dengan koefisiennya A. Dan sesudah reaksi C tambah E. C ini sama dengan A. Maka kita bisa memisalkan 3A sama dengan A. E-nya itu sama dengan A ditambah E. Jadi E adalah 2A dari 3A dikurangin A jadi 2A. Kemudian ada atom H. Sebelum reaksi, dia adalah A tambah 2B. Dan sesudah reaksi, dia adalah 2E. 2E. E ini kan diketahui adalah 2A sebelumnya. Kita bisa memasukkan 2A ini ke dalam E. Jadi 2 kali 2A adalah 4A. Jadi 2E ini adalah 4A. Jadi A tambah 2B sama dengan 4A sama dengan 2B. Sama 2B sama dengan 3A. 3A dari 4A dikurangin A. Jadi B-nya kita dapat 3/2A. Kemudian atom S.
atom S itu B sama dengan D. Jadi sesudah dan sebelum reaksi adalah sama. Contoh soal yang kedua kemarin kan dibahas tentang kalau misalnya ada senyawa yang kompleks, kita bisa memisalkan koefisiennya dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada kali ini kita juga bisa memisalkan hanya sama dengan 2. Berarti D sama D, 32 kali 2. Jadi B sama D sama dengan 3 dan E 4. Sehingga persamaan reaksinya adalah 2HNO3 bereaksi dengan 3H2S menghasilkan 2NO dan 3S dengan 4H2O. Persamaan reaksi tersebut kita dapat membacanya dengan 2 senyawa asam nitrat dan 3 senyawa hidrogen oksida menghasilkan 2 senyawa nitrogen oksida, 3 atom sulfur, dan 4 molekul air. Contoh soal 3. CO2 ditambah NH3 menghasilkan CH4 ditambah N2O3. Caranya, 1. Pilih salah satu atom sebagai acuan awal, misalnya atom C di ruas kiri. Jadi hasilnya 1 CO2 ditambah NH3 menghasilkan CH4 ditambah N2O3. 2. Cek jumlah atom C di ruas kanan. Bila belum setara, setarakan dengan menggali atau membagi dengan bilangan tertentu hingga kedua setara jumlahnya. Jadi hasilnya 1 CO2 ditambah NH3 menghasilkan 1 CH4 ditambah N2O3. Yang ketiga, cek atom lain pada zat yang sudah disetarakan jumlahnya. Atau dalam hal ini, H pada CH4 dan O pada CO2. Ingat, zat yang sudah dibubuhi koefisien untuk sementara jangan diubah. Jalur penyentaraan berdasarkan atom H di ruas kanan dan ruas kiri. Jadi hasilnya 1 CO2 ditambah 4/3 NH3 menghasilkan 1 CH4 ditambah N2O3. 4. Ubah pecahan yang muncul dengan menggalikan bilangan penyebut untuk zat yang sudah diubah koefisiennya. Jadi hasilnya 1 CO2 ditambah 4/3 NH3 menghasilkan 1 CH4 ditambah N2O3. Jadi dikali 3 hasilnya 3 CO2 ditambah 4 NH3 menghasilkan 3 CH4 ditambah N2O3. Yang kelima, setarakan atom pada zat yang belum dibubuhi koefisien. Jadi hasilnya 3 CO2 ditambah 4 NH3 menghasilkan 3 CH4 ditambah 2 N2O3. Jenis-jenis reaksi kimia. 1. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Reaksi oksidasi digambarkan sebagai proses di mana suatu spesies mengalami kehilangan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah proses di mana suatu spesies memperoleh elektron. Kedua peristiwa ini terjadi secara bersamaan sehingga oksidasi pasti hadir dengan diikuti reduksi, dan sebaliknya reduksi juga dapat terjadi dengan diikuti oksidasi. Contoh soal Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Dalam reaksi ini oksidasi terjadi pada Zn di mana Zn akan mengalami kehilangan 2 elektron menjadi Zn bermuatan 2+. Sedangkan reduksi terjadi pada Cu2+ di mana Cu2+ akan menerima 2 elektron dari Zn sehingga muatannya menjadi netral. 2. Reaksi pembentukan atau sintesis. Reaksi sintesis adalah reaksi di mana zat yang lebih sederhana saling bergabung untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks. Reaksi pembentukan pada awalnya ditemukan oleh Lavoisier yang melakukan eksperimen dengan mencampurkan udara yang mudah terbakar, yaitu hidrogen dengan udara dalam bentuk oksigen, yang kemudian kedua zat tersebut bergabung dan menghasilkan air. Berikut ini contoh reaksi pembentukan air. 2H2 atau G ditambah O2 atau G menghasilkan 2H2O atau L. 3. Reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi merupakan kebalikan dari reaksi sintesis. Dalam reaksi ini, senyawa yang kompleks dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana atau bahkan dipecah menjadi unsur bebas. Reaksi ini pada awalnya ditemukan oleh Joseph Priestley pada tahun 1774 saat dia memecahkan senyawa merkuri 2 oksida dengan panas matahari menghasilkan unsur bebasnya 2HgO, 2Hg, L plus O2G.
Reaksi pembakaran merupakan reaksi antara bahan yang mudah terbakar dengan oksidator untuk membentuk produk teroksidasi. Pada umumnya terjadi ketika suatu hidrokarbon reaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi pembakaran selalu melibatkan oksigen dalam prosesnya karena zat ini yang akan mengoksidasi bahan lain untuk dapat terbakar. Pembakaran juga dapat dilihat dengan adanya api yang menjadi ciri khas dari reaksi pembakaran, namun tidak semua reaksi pembakaran menghasilkan api. Berikut ini contoh reaksi pembakaran. CH4G plus 22 G CO2 G plus 2H2OL. Reaksi 5. Reaksi perpindahan tunggal. Dalam suatu reaksi kimia tertentu, suatu konstituen tunggal dapat menggantikan konstituen lain yang sudah tergabung dalam senyawa kimia. Reaksi ini ditemukan oleh John Daniel pada sel yang ditemukannya, di mana unsur seng dapat menggantikan posisi tembaga dalam larutan tembaga sulfa akibat adanya pertukaran elektron. Berikut ini merupakan reaksi yang terjadi dalam sel Daniel. JNS plus CuSO4 Aki JnSO4 Aki plus Cus. Reaksi perpindahan ganda. Pada prinsipnya, reaksi ini sama seperti dengan reaksi perpindahan tunggal. Namun pada reaksi perpindahan ganda terjadi ketika dua zat ion bergabung dan kedua zat tersebut saling bertukar pasangan. Secara umum, reaksi perpindahan ganda dapat digambarkan sebagai berikut. AB bereaksi dengan CD menghasilkan AD bereaksi dengan CB, di mana A dan C merupakan kation atau ion bermuatan positif, sedangkan B dan D merupakan anion atau ion bermuatan negatif. Contoh reaksi perpindahan ganda terjadi dalam reaksi sabun dengan kalsium klorida. Tujuh, reaksi asam basa penetralan. Reaksi asam basa merupakan reaksi yang terjadi ketika zat sifat asam dan zat sifat basa ditempatkan bersama, sehingga mereka bereaksi untuk saling menetralkan sifat asam dan basanya, menghasilkan garam dan air. Asam dapat diwakilkan oleh atom hidrogen yang kehilangan elektron menjadi H+, sedangkan basa diwakilkan oleh molekul air yang kehilangan satu hidrogen menjadi OH-. Secara umum, reaksinya adalah HCl bereaksi dengan AOH, serta H2O bereaksi dengan NaCl. Dalam hal ini, HCl berperan sebagai asam. Kenapa? Karena dia akan terionisasi, menghasilkan H+, dan kemudian akan bereaksi dengan OH- yang juga terionisasi dari NaOH. Hasil reaksi ini berupa air dan garam hasil penetralan. Contoh dari reaksi kimia dalam kehidupan. Reaksi kimia sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Berikut ini beberapa contoh reaksi kimia yang dapat kita temukan dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, ada fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan menerapkan reaksi kimia yang biasa kita kenal dengan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, makanan dan oksigen, sehingga bisa digolongkan sebagai reaksi pembentukan. Reaksi ini juga merupakan reaksi kimia paling umum
dan paling penting karena ini berkaitan dengan bagaimana tanaman dapat menghasilkan makanan untuk diri mereka sendiri dan dapat dimanfaatkan juga oleh manusia sebagai bahan makanan. Ada logam berkarat. Karatan logam merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia yang secara spesifik reaksi ini dapat disebut sebagai reaksi oksidasi. 3. Ada reaksi sabun dan deterjen. Ketika kita mandi ataupun membersihkan pakaian menggunakan sabun dan deterjen, tanpa disadari bahwa hal tersebut melibatkan reaksi kimia. Reaksi ini biasa disebut penyabunan, di mana sabun akan mengumulsi kotoran dalam bentuk noda berminyak sehingga dapat berkaitan dengan sabun. Selanjutnya, kotoran yang sudah terikat tadi akan dibersihkan dengan menggunakan air. Sedangkan deterjen juga dapat bertindak sebagai surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat berinteraksi dengan minyak secara lebih luas, dapat mengisolasi minyak tersebut dan membersihkannya. Berikut ini ada gambar proses fotosintesis. Kemudian, ini gambar proses korosi.